Halo semuanya, kembali lagi kita coba sharing lagi ya. Kemarin saya sudah membahas tentang definisi pikiran. Ya, kalau kita bahas ulang ya, pikiran itu adalah pelayan yang sangat baik, tetapi juga bisa menjadi majikan yang sangat buruk. Nah, hari ini saya mencoba untuk membahas lebih luas lagi tentang si pikiran itu. Jadi, ada beberapa sumber ya, lebih tepatnya ada 7 sumber yang mempengaruhi pikiran kita. Ya, jadi pikiran ini kembali lagi adalah kekuatan, ya, kekuatan yang bisa menciptakan segala hal, karena semuanya bersumber dari pikiran. Ya, oke, kita mulai bahas satu-satu. Jadi ada beberapa hal yang menjadi sumber kekuatan bagi pikiran. Yang pertama itu adalah orang tua. Ya, kenapa orang tua ini menjadi yang pertama dalam berpengaruhnya terhadap pikiran? Karena orang tua ini adalah orang paling dekat yang mengenal kita sejak lahir. Ya, sehingga apapun yang ditanamkan kepada diri kita itu sudah tertanam kuat di dalam alam bawah sadar kita. Contoh adalah agama atau keyakinan, terus prinsip, nilai-nilai, dan semua aturan yang dibuat itu sudah tertanam ke alam bawah sadar kita sejak kita lahir. Ya, sehingga itu menjadi suatu kekuatan yang sangat besar. Sehingga setiap keluarga atau setiap orang tua kan punya prinsipnya masing-masing ya terhadap aturan kepada anaknya. Nah, ini salah satu hal yang dapat mempengaruhi cara berpikir seorang anak. Yang kedua itu adalah keluarga. Sama seperti orang tua, keluarga pun ini pengaruhnya sangat besar terhadap cara berpikir kita. Ya, dimana nilai-nilai, prinsip-prinsip yang sudah tertanam itu pasti akan saling keterhubungan nih, karena masih satu keluarga. Ya, harus sama, misalnya harus seragam, harus ini, harus itu, jangan begini, jangan begitu. Itu selalu terkoneksi biasanya dengan keluarga. Sehingga kalau misalkan contoh si A begini, ya ikut harus begini. Si B begini harus ikut begini. Sehingga tidak ada yang namanya perubahan atau sesuatu hal yang membedakan gitu. Padahal sebetulnya berpikir itu adalah sesuatu hal yang tanpa batas. Otak kita itu diciptakan itu tanpa batas gitu. Kan kalau HP itu punya memori ya, punya memori misalnya terbatas, ada 128 GB misalnya, tapi otak kita ini tanpa batas, lebih besar kapasitasnya. Sehingga informasi yang masuk itu harusnya kita lebih bijak lagi gitu ya. Nah, keluarga, orang tua ini itu menjadi pengaruh yang sangat besar. Yang ketiga itu adalah lingkungan. Itu makanya kenapa ada kata-kata lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Dan sebetulnya kehidupan pun dimulainya dari pikiran. Ya, jadi misalkan contoh kalau lingkungan itu ya siapapun yang kita temui di sekitaran rumah, misalnya tetangga, tukang sayur, warung, ya gitu kan, kita kan sering ketemu tiap hari kan, ngobrol segala macam, itu kan akan membentuk ya. Contoh adalah perilaku, kata-kata, sikap, itu betul-betul sangat berpengaruh ya. Makanya kenapa yang awalnya si A ini nggak toksik gitu, tiba-tiba ikutan toksik. Yang awalnya si ini anak baik, kok tiba-tiba ikutan nakal. Ya, atau sebaliknya, itu kan sangat berpengaruh ya. Makanya carilah lingkungan yang sesuai, sefrekuensi dengan diri kita. Ya, memang kita harus bisa beradaptasi gitu, tapi kita harus juga memfilter ya. Memfilter di sini dalam artian harus sesuai dengan energi dan frekuensi yang kita pancarkan gitu. Kita menginginkan sesuatu yang baik, ya kita harus mencoba untuk pancarkan kebaikan gitu. Jangan sampai ketika kita berada dalam satu lingkungan yang kurang sesuai dengan kita, kita mencoba untuk melawan. Justru itu satu hal yang salah gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah coba untuk menjadi diri sendiri gitu. Jangan terpengaruh oleh lingkungan yang ada, karena itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah bestie kita. Nah, ini mulai masuk nih, bestie. Bisa bestie, bisa pasangan, atau bisa sahabat ya. Nah, ini salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap diri kita. Wah, ini
sangat berpengaruh terhadap segala hal ya. Contoh pasangan. Pasangan di sini bisa pacar, bisa istri atau bisa suami ya, bebas pokoknya pasangan atau bestie, sahabat ya yang sangat kuat. Ini sangat berpengaruh. Segala keputusan biasanya ditentukan oleh pasangan. Ya, oleh pacar. Pacarnya nggak boleh gini, ikut. Ya, kadang lebih nurut sama pacar atau sama pasangan ya. Atau juga takut kehilangan teman. Nah, ini seseorang yang sudah selesai dengan pikirannya, sudah tidak terpengaruh lagi oleh pikirannya, dia sudah tidak takut lagi dengan pengaruh-pengaruh luar sebetulnya. Misalkan contoh temannya melakukan A. Kalau misalkan kita tidak mengikuti mereka, kita akan dijauhi. Ya sudah. Karena kehidupan mereka dengan kehidupan saya itu suatu hal yang berbeda, tidak akan berpengaruh sebetulnya. Tetapi di era sekarang ini banyak yang ketakutan untuk kehilangan sahabat, kehilangan pacar, sehingga apapun yang diinginkan oleh mereka itu kita ikuti. Itu membentuk lagi paradigma, membentuk lagi mindset ya. Ini fatal sebetulnya. Jadi stop untuk mengikuti yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Jangan karena mereka melakukan A kita harus melakukan A juga, jangan ya. Ini sangat penting buat teman-teman yang masih sekolah biasanya nih ya, usia-usia remaja gitu ya, sangat takut kehilangan teman. Ingat, ketika kita sudah bisa berjalan sendiri, sudah bisa mau sendiri oke, mau banyakan oke, sudah selesai dengan pikirannya, itu akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Kita sudah tidak terjebak lagi oleh takut kehilangan atau enggak gitu ya, karena kita akan terus berjalan. Itu yang poin keempat ya. Poin kelima adalah sekolah dan dunia kerja atau kantor gitu ya. Ini juga sangat berpengaruh ya dengan sistem-sistem yang ada di sekolah contohnya ya, baik itu sistem yang dibuat oleh guru atau yang dibuat oleh sekolah itu sendiri ya. Karena lingkungan sekolah atau lingkungan kerja pun ini sangat berpengaruh ya terhadap alam bawah sadar kita, terhadap mindset kita, baik itu positif ataupun negatif ya. Jadi lebih aware lagi dengan lingkungan. Kalau misalkan lingkungan itu kurang sesuai ya cukup amati, dan kalau misalkan memang sudah tidak sesuai dan kurang nyaman, lebih baik ditinggalkan, seperti itu ya. Oke, itu poin yang kelima. Dan yang keenam ini adalah media massa. Nah, media massa ini mencakup seperti sosial media, teknologi dan lain sebagainya ya, TV, tontonan kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu semuanya sangat berpengaruh ya. Contoh misalkan saat kita scroll TikTok gitu ya, itu kan yang muncul di TikTok itu kan sesuatu hal yang kita cari sebelumnya. Tidak mungkin sesuatu hal itu muncul di beranda kita kalau kita tidak mencarinya. Sesuatu itu tidak akan muncul dalam kehidupan kita kalau kita tidak mengundangnya. Jadi apapun yang hadir di dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita, dalam sosial media kita, itu sebetulnya apa yang kita cari, apa yang kita undang. Dan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Makanya coba lihat kalian, kalau teman-teman scroll gitu ya, apa yang muncul itu yang relate dalam kehidupan teman-teman. Kalau misalkan scrollnya itu tentang gosip, itu pasti teman-teman suka gosip. Kalau misalkan scrollnya tentang dakwah, berarti teman-teman suka mencari sesuatu hal yang baik gitu ya. Itu sesuai dengan apa yang kita cari, sesuai dengan apa yang kita pancarkan sebetulnya. Media massa atau sosial media atau yang lain sebagainya, scroll ya, Instagram ataupun sebagainya, itu hal yang dapat mempengaruhi emosional kita, pikiran kita, semuanya. Makanya kenapa tiba-tiba melihat postingan kan biasanya terbawa emosi gitu ya. Melihat tontonan ini terbawa emosi. Contoh misalkan kayak sinetron gitu ya, itu kan kita terbawa ini ya, terbawa emosionalnya gitu. Terbawa emosionalnya ya. Coba teman-teman cek aja deh, scroll apa yang muncul pertama, itu yang teman-teman yang pancarkan sebetulnya, kayak gitu ya. Makanya penting untuk mengatur apa yang kita cari gitu ya. Itu makanya kenapa kita penting untuk memfilter apa yang kita tonton dan apa yang kita dengar gitu ya. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu sangat berpengaruh terhadap pikiran. Sekarang kita masuk ke poin yang nomor 7. Nah, ini yang paling bahaya sebetulnya ya, yaitu pikiran kita sendiri. Yang dimana pikiran ini kan
tanpa batas gitu ya, tanpa ruang dan waktu gitu ya, sehingga bisa ke masa lalu, bisa ke masa depan. Dan sebetulnya masa lalu dan masa depan kembali lagi itu bukan waktu yang sebenarnya gitu ya. Waktu yang sebenarnya kan saat ini gitu ya. Jadi masa lalu dan masa depan tuh hanya waktu psikologis ya. Contoh ketika teman-teman melihat teman kita mencuekkan kita, contoh ya, cuek kepada kita, dan kita berpikir tergantung kita sebetulnya. Segala sesuatu yang masuk ke dalam diri kita itu sebenarnya netral, nggak ada positif, nggak ada negatif. Nah, pikiran kita kan yang merespon. Jadi sebetulnya adalah sesuatu hal yang masuk ke dalam diri kita itu netral, tidak ada penilaian. Setelah masuk ke dalam pikiran kita, barulah di situ muncul penilaian ya, positif negatif, baik buruk, benar salah, sehingga kan ada kata-kata yang bagus juga. Sebetulnya kehidupan kita pun itu hanya 10% masalahnya, sisanya adalah respon terhadap masalah, dimana yang artinya 90% itu adalah penilaian. Dan kembali lagi kalau kita membahas tentang energi ya, kalau energi itu kan tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Energi itu hanya bisa diubah menjadi sesuatu hal yang lain. Sama seperti apa yang masuk ke dalam pikiran kita, itu kan netral. Nah, ketika sudah kita nilai, oh ini baik, ini buruk, itu kan berubah jadi suatu penilaian, suatu sudut pandang, jadi suatu paradigma ya. Jadi hati-hati dalam merespon sebetulnya. Kalau misalkan hal tersebut tidak begitu bermanfaat ya, tidak penting gitu ya, lebih baik kita amati saja, biarkan dia datang dan pergi lagi. Seperti yang tadi saya ucapkan, bahwa pikiran itu adalah tamu ya, dia bisa datang, bisa pergi ya, cukup amati saja ya. Diri kita yang sejati bukanlah pikiran. Jadi poinnya adalah tadi ada 7 sumber yang dapat memperkuat, mempertajam cara kita berpikir, yaitu yang pertama adalah orang tua, yang kedua keluarga, yang ketiga lingkungan, yang keempat adalah bestie atau pasangan ya, yang kelima sekolah, yang keenam media massa, dan yang terakhir adalah pikiran gelap kita sendiri ya. Ya, jadi pikiran negatif itu disebutnya adalah pikiran gelap, dan pikiran positif itu disebutnya kekuatan pikiran. Ya, jadi kekuatan pun kita diarahkannya mau kemana, mau ke positif atau mau ke negatif, terserah kita. Ingat, segala sesuatu hal yang masuk ke dalam pikiran kita itu netral, tidak ada positif negatif. Bagaimana cara kita merespon, itulah yang disebut dengan penilaian. Itu saja untuk sharing kali ini ya. Ini cukup lumayan panjang ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.